Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Gradiana Roslina Surya Kabut, salah satu guru bahasa Indonesia di SMKN 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adik-adik sekalian, mari belajar bersama dan salam literasi. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi terdapat pada fase E, semester ganjil. Pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat teks LHO ialah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses observasi. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, objek observasinya adalah tanaman. Hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian-bagian dari tanaman, ukuran, dan tempat hidup secara umum. Yang kedua adalah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Struktur yang pertama, pernyataan umum dan klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar tentang objek yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap objek tersebut. Contohnya, apabila objek observasi adalah tanaman, hal yang dibahas pada bagian ini adalah nama ilmiah dari tanaman, definisi umum tentang tanaman, dan klasifikasi umum tanaman. Struktur yang ketiga, deskripsi manfaat. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Contohnya, objek observasi adalah tanaman. Hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah manfaat dari tanaman tersebut. Adik-adik sekalian, simaklah contoh teks LHO berikut ini. Lidah buaya. Lidah buaya merupakan satu di antara tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Tanaman ini tumbuh subur terutama di daerah tropis dengan tanah yang gembur. Tanaman dengan nama latin aloe vera ini juga menjadi satu di antara tanaman yang sering digunakan sebagai bahan baku industri obat hingga kosmetik. Lidah buaya memiliki daun dengan bentuk tebal dan meruncing. Warna daunnya hijau segar dengan bagian tepinya bergerigi, tetapi tidak terlalu tajam. Di bagian dalam daunnya terdapat cairan berbentuk gel dengan warna bening. Tanaman ini hidup di daerah tropis dan mampu bertahan di tanah yang kering karena daunnya menyimpan banyak cadangan air. Gel di dalam daun lidah buaya menjadi bagian yang paling sering dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Lebar daunnya antara 2-6 cm dengan bagian bawah yang melebar. Sedangkan tinggi tanaman ini bisa bervariasi tergantung jenisnya, mulai 20 hingga 36 cm. Bentuk akar tanaman ini termasuk akar serabut. Lidah buaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan hingga kecantikan. Satu di antara manfaat lidah buaya adalah membantu mempercepat penyembuhan luka bakar. Gel dalam daun lidah buaya memiliki efek mendinginkan sehingga dapat menyembuhkan luka bakar ringan. Lidah buaya juga memiliki manfaat lain yaitu mengatasi mata panda atau bengkak. Efek dingin dari gel lidah buaya dapat membuat kulit tenang dan meningkatkan aliran darah di sekitar kulit. Gel lidah buaya dapat ditempelkan di sekitar kantong mata untuk mengatasi bengkak ataupun mata panda.
Lidah buaya juga banyak dimanfaatkan di industri kosmetik. Gel lidah buaya mengandung beragam vitamin, mineral, hingga antioksidan yang bagus untuk kulit. Lidah buaya dapat menjadi pelembab alami untuk mengatasi kulit yang kering. Adik-adik sekalian, sekian pembahasan tentang teks laporan hasil observasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.